udah berita umum juga bahwa Bang Giovanni ini dulu pindah agama ya istilahnya ya, dari Kristen ke Islam. Betul. Tahun berapa tuh Bang? 2009. 2009. Waktu itu karena Menikah. Iya. Boleh nggak Bang ceritain gimana sih kok bisa mau akhirnya menerima? Saya itu sebenarnya orang Islam. yang konsepnya awalnya adalah orang yang tidak percaya sama agama. Oh gitu? Dan sebel sama Tuhan. Karena saya merasa semua mengajarkan kalau Tuhan sayang sama manusia. Konsepnya gitu. Ya. Apalagi di sekolah minggu gitu kan dulu kita kan. Tuhan tuh sayang sama manusia. Karena begitu besar. Begitu kan. Nah, sayang sama manusia. Kalau Tuhan sayang sama manusia, nggak mungkin Tuhan cerain bapak sama ibu saya. Konsep saya begitu dulu waktu kecil. Karena saya adalah anak dalam tanda kutip broken home yang hidup dengan seluruh drama perceraian orang tua gitu. Nah, jadi dari situ terbentuk akar bahwa agama itu tidak ada, Tuhan itu nggak sayang sama manusia gitu. Ya mungkin qadarullah ketemu sama istri, akhirnya menikah. Tapi di saat menikah, waktu menikah juga saya ngomong sama almarhum bapak mertua saya gitu. Jadi gimana Pak, saya mau nikahin anak bapak dan jadi gimana? Mau nikahnya gimana? Dewi ke Kristen, saya ke Islam, apa gimana? Karena benar-benar nggak ada beban buat saya untuk kemanapun. Loh, nggak ada. Emangnya Bang Giovanni nggak punya beban keluarga gitu? Nggak. Oh nggak? Nggak. Nah akhirnya, oh ya udah bapak sih maunya, ingat saya, bapak sih maunya nikahnya ya secara Muslim. Dan nggak ada sedetik pun saya mikir nggak, bapak sih maunya nikah secara Muslim. Oke, deal. Oke. Nah ya udah, nanti kita atur Pak tanggalnya gini nikah. Oke. Nah, jadi saya gunakan masuk Islam itu menjadi tiket saya untuk bisa menikahi istri saya. Itu aja. Ya. Nggak kurang nggak lebih. Udah gitu. Hari-hari jalan biasa aja udah. Gitu nggak ada. Oh gue kepengen dalam tanda kutip ngulik Islam tuh gimana sih? Nggak ada. Belum. Terus ada satu momen. Itu malam lah jam 12:30 gitu. Saya kan nggak tahu ya ini sholat apa nggak tahu gitu. Cuman saya lagi ngerokok sendirian di rumah mertua. Ngerokok sendirian, ngerokok. Pengen sholat ya gitu. Tiba-tiba disentil kali itu. Nggak tahu, pengen aja gitu kan. Kayak gimana sih cara sholat nih? Setelah berapa lama nikah itu? Itu lahiran anak kedua. Lagi di Elisem ya, lagi nginep rumah mama ya. Nah, lahiran anak kedua, lagi nginep rumah mertua itu. Ngerokok di teras gitu. Udah tidur semua, tinggal saya sendiri gitu. Saya juga nggak ngerti sholat apa jam 1:30 pagi kan gitu. Kalau sekarang ngerti tahajud ya. Nah, akhirnya coba-cobalah gitu. Wudu saya nggak coba wudu, nggak ngerti wudu kan. Loh, jadi selama menikah belum belajar untuk sholatnya? Nggak ada, boleh tanya sama istri, nggak ada. Pokoknya saya tuh nggak percaya agama kok. Karena saya jadi begitu saya udah mengerti lah gitu, memahami bagaimana cara membaca literasi itu, saya baca tuh literasi dari mulai kenapa sih the history of God itu kenapa manusia beragama, kenapa manusia percaya Tuhan, lebih ke pemahaman kuno tentang agama lah gitu. Nah, jadi ya udah, gampangnya menurut saya gini, Tuhan nih presidennya, agama partainya, tinggal pilih partai mana. Kasarnya gitu dulu bukan sekarang, mohon maaf bukan sekarang gitu. Nah jadi menurut saya hanya sebatas itu. Nah, begitu mau sholat, wudu gimana ya wudu? Anehnya saya nggak Google wudu. Wudu cuci tangan kali, udah cuci tangan, cuci muka, wudu nih udah gitu. Coba sholat. Google. Baca gini, gerakan gini, oke. Allah Akbar ya, Allah Akbar. Lihat lagi gitu, baca gitu. Terus ini setengah mistik misteri ini. Nah, ini saya sholat gini, ini jendela. Di depannya itu kolam ikan yang di samping rumah mertua saya. Nah, itu ada yang kayak ngelempar batu ke jendela, cetek. Gitu. Amat gitu kan, lihat lagi, sholat lagi, sujud gini, belajar, cetek, dilempar lagi. Itu perasaan yang saya dapat. Orang umumnya pasti takut. Kalau saya marah, gangguin gitu ya.
marah. Nah, akhirnya udah saya selesaikan, saya ngerokok lagi tuh. Kok gue marah ya? Gitu, nggak logis di otak gue bisa marah ada kejadian itu. Marahnya itu kayak orang lagi PDKT digangguin, kayak orang lagi pacaran digodain, gitu. Itu kok gue marah ya? Oh, ini ada sesuatu nih, mulai ngulik. Nah, mulai ngulik dari situ. Itu stepping stone-nya di situ, di kejadian itu. Nah, gitu. Terus baru alhamdulillah sekarang udah rentetan. Oh, lucu-lucu kok ceritanya. Nah, ini yang pengen kita dengar lucu-lucu. Nah, ini udah beberapa teman-teman dekat saya juga tahu lah gitu. Beberapa saya sharing juga. Saya kan bisa wudhu. Sholat gimana wudhu gak bisa gitu kan. Nah, saya lagi syuting di Tebet. Syuting di Tebet. Itu kita ngumpul di ruang pemain kan. Ya bisa deh, saya lagi duduk santai gitu kan. Saya tungguin azan di rumah susun Tebet. Allahu Akbar. Tiba-tiba di hati saya tuh, pengen sholat tapi nggak bisa wudhu, gitu, ya kan? Pengen sholat tapi nggak bisa wudhu. Tahu nggak kok? Saya gini nih, posisinya gini ya. Pengen sholat nggak bisa wudhu. Baim Wong, jalan langsung colek gini, kaki saya dicolek gini. Ayo sholat. Ntar wudhunya gue ngajarin. Asik, terus. Alhamdulillah. Gimana caranya sih? Maksudnya konsepnya gimana dia tahu saya nggak bisa wudhu dan saya pengen sholat, dan itu 3 detik nggak ada kok. Jadi begitu saya ngebatin pengen sholat tapi nggak bisa wudhu, tak, ayo sholat sama gue, wudhunya gue ajarin. Gimana sih maksudnya? Apa sih konsepnya gitu kan? Maksudnya kok bisa seinstan itu gitu loh? Bisa seinstan itu saya dapat akses untuk ke Islam ini. Sebenarnya kalau ditanya yang ngajarin lo Islam siapa sih? Ya Allah dengan hidayahnya. Lewat siapa aja. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengetahui hal-hal yang mendalami Islam tuh ya dari teman-teman semua. Kalau misalnya lagi sholat ditepuk orang gitu pernah? Ditepuk orang mana? Jadi imam gitu, ada masbuk gitu. Oh lucu, ini kalau masbuk belum lucu, ini saya lucu. Ada. Gimana tuh? Ini cerita lucu, ini belum pernah ada di mana-mana podcast cerita lucu nih. Jadi waktu itu saya lagi mau lihat kandang ayam saya di Kuningan Cirebon. Lagi baru hafal Al-Fatihah, surat pendek baru hafal, ya kan? Lagi gini banget, Al-Fatihah gitu kan? Hafal gue, berhenti zuhur kan? Allahu Akbar. Saya sama ada teman saya, asisten saya juga namanya Irfan, panggil Ipeng. Allahu Akbar, Peng, salat. Oke, langsung ya. Sampai masjid, wudhu kan, terus karena datang duluan kan, maksudnya nggak tahu. Harusnya kan adabnya kita lihat dulu ada imam masjidnya nggak, apa segala macam. Karena lagi ini kan, begitu deh sih. Oh mateng. Ya kan, bisa dari imam kan. Udah dari situ dari depan. Imamnya mungkin lagi wudhu. Ya kan. Habis muadzin azan tuh mungkin lagi wudhu atau apa. Komat. Bisa. Komat kancang. Udah selesai komat. Baru pada datang. Tapi karena saya udah di depan. Ya kan udah di depan. Udah mau nggak mau kan. Zuhur nih ya. Iya. Jangan lagi. Ya guys. Saya kan. Allahu Akbar. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kencang banget kok. Namanya lagi kan nggak tahu kalau zuhur kan baca pelan aja, pelan tipis gitu kan. Itu kencang saya baca. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Kencang udah. Jadi begitu udah selesai kan, salam. Saya keluar masjid, ngeliatin sama orang kan, ini Ali Rahman ini mungkin begitu kali kan. Masih mending kalau lihat Rahman, kalau bilang dia agak apa nih. Agak apa nih gitu. Udah saya naik mobil kan, dikasih tahu masih pengen nih, bang. Kenapa sih gue diliatin orang katanya gitu kan? Dia bagus kan, mesti hafal gue udah bener dong. Polanya udah bener dong, gue bilang gitu kan. Iya udah bener banget. Cuman Yur, kagak dikeluarin suaranya. Oh gitu? Iya, yang dikeluarin itu cuma subuh, maghrib sama isya katanya. Astaga gue bilang.